Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini, seperti tadi kita hafal surah Al-Ikhlas. Jadi di situ yang perlu kita perhatikan adalah huruf qalqalah, di mana huruf qalqalah ini ada 5 yang harus dipantulkan. Salah satu di antaranya tadi dalam dalam surah Al-Ikhlas, huruf terakhir daripada setiap ayat dalam surah Al-Ikhlas. Nah, seperti contoh dalam surah Al-Ikhlas, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi itu dal, seperti dal itu, ya. Itu dal. Misalnya dal itu harus dipantulkan. Nah, contoh ini ada contoh dal. Di sini ada dal. Nah, ini harus dipantulkan. Huruf dal ini harus dipantulkan. Ya. Itu huruf dal harus dipantulkan. Nah, contoh tadi Qul huwallahu ahad. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi itu harus kedengaran terpantul. Karena salah satu huruf qalqalah yang 5 itu diantaranya adalah huruf qa. Nah, jadi itu ada 5: ba, jim, dal, to, qa. Semua huruf ini, yang 5 ini ketika kita dapatkan salah satu diantaranya, maka harus dipantulkan, ya. Jadi harus dipantulkan. Seperti contoh tadi, Qul huwallahu ahad. Itu dal terpantul karena huruf qalqalah. Ya. Kalau di akhir kata, di akhir ayat, misalnya seperti tadi Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu harus dipantulkan. Qul huwallahu ahad. Ini ada hurufnya dal. Ya. Kemudian dalam surah Al-Falaq itu harus dipantulkan juga pada huruf terakhir dalam ayat, setiap ayat. Misalnya Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi itu harus dipantulkan juga karena masuk di huruf qalqalah. Nah, qalqalah ini terbagi 2. Ya, yang pertama adalah qalqalah sugra dan yang kedua adalah qalqalah kubra. Ya. Jadi itu di atas ada di papan tulis ada qalqalah kubra, di mana di ayat terakhir dalam huruf terakhir dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi itu harus dipantulkan. Nah, qalqalah sugra yang pertama itu artinya kecil. Nah, di mana qalqalah sugra itu tempatnya berada di tengah kalimat. Di tengah kalimat atau di tengah ayat, boleh. Itu qalqalah sugra. Misalnya lam yalid wa lam yulad. Huruf apa di situ yang termasuk qalqalah? Huruf apa? Lam yalid wa lam yulad. Dal. Huruf
Dal. Jadi di situ ada dal. Nah, ada dal yang berada di tengah ayat. Lam yalid. Kecil pantulannya karena berada di tengah. Lam yalid. Jadi pantulannya seperti itu kalau dia berada di tengah. Kemudian di akhir walam yulad. Kenapa besar? Karena di situ dia tergolong qalqalah kubra. Jadi kalau di akhir ayat atau di akhir kalimat, maka itu masuk di qalqalah kubra. Di mana kubra itu artinya besar. Jadi harus kedengaran besar pantulannya. Ya. Saya ulangi. Qalqalah mempunyai 5 huruf. Yaitu pertama huruf apa? Huruf ba. Yang kedua huruf ja. Yang ketiga huruf dal. Yang keempat huruf to. Yang kelima huruf ko. Nah, kelima ini harus dipantulkan. Harus dipantulkan ketika kita dapatkan huruf qalqalah ini. Itu diperhatikan satria, harus dipantulkan. Nah, contohnya tadi qul huwallahu ahad. Itu harus besar pantulannya karena di akhir ayat. Nah, sementara kalau dia di tengah, contohnya lam yalid wa lam yulad. Dal yang pertama kita sebut lam yalid, kecil pantulannya lam yalid. Kecil pantulannya karena dia masuk di qalqalah sugra. Artinya kecil. Ya. Sementara dal yang kedua walam yulad. Walam yulad. Itu qalqalahnya besar, pantulannya besar karena dia masuk di qalqalah kubra. Contoh lam yalid wa lam yulad. Ada perbedaan qalqalah di situ, ada sugra, ada kubra. Hurufnya sama-sama huruf dal. Hurufnya sama-sama huruf dal. Namun bisa dibedakan di situ ada qalqalah sugra, ada qalqalah kubra. Qalqalah sugra itu yang pertama yaitu dal yang berada di tengah ayat. Yang berada di tengah ayat. Dan yang kedua berada di akhir ayat. Jadi itu harus diperhatikan. Oke? Bisa dipaham? Ya. Hah? Kalau ini belum. Karena kenapa? Nah, duduknya tidak sopan. Terus tidak diperhatikan. Nanti itu akan salah. Nanti akan salah-salah. Makanya kalau mau ngaji harus duduknya sopan. Kalau sudah berdoa itu harus duduknya sopan. Harus duduk yang sopan. Diperhatikan apa yang disampaikan. Ya? Jangan kayak Siti. Dikasih contoh gurunya, sudah paham belum? Sudah. Padahal dia tidak tahu. Jadi itu harus diperhatikan baik-baik. Kalau sudah berdoa itu harus duduk dengan baik. Ya, oke. Itu untuk penjelasan huruf qalqalah. Ya, ada 5 yang harus kita paham huruf qalqalah: ba, jim, dal, to, ko. Supaya mudah diingat, ingat bajunya di toko. Istilah baju di toko. Ba, jim, dal, to, ko. Ba, jim, dal, to, ko. Baju di toko. Nah, itu harus diingat. Di toko. Ingat bajunya di toko supaya ingat terus qalqalahnya. Huruf qalqalahnya. Oke. Untuk penjelasan masalah qalqalah kita cukupkan dan bisa dipraktekkan pada saat kita membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kita cukupkan untuk penjelasan masalah qalqalah.